Oke guys, saya termasuk salah satu user yang udah memanfaatkan adanya komunitas Covid Ranger ini. Waktu itu ayah saya sakit Covid berat dan dirawat dan butuh donor plasma. Jadi waktu itu yang menghubungkan saya adalah Mbak Uca. Waktu itu Mbak Uca udah join ya di ini apa belum waktu itu ya? Waktu itu belum Ya, belum awal dengan Juli. Covid Ranger, ya. Akhir Juni itu. Ya, masih akhir Juni ya, akhir Juni apa awal Juli. Waktu itu kita belum joinan dengan Covid Ranger, sehingga memang masih terasa luar biasa. Soalnya kita itu jalan sendiri waktu itu, nyari belum. Habis itu ada ceritanya ya waktu itu hanya join di sini sama Dengan Covid Ranger, ya. Karena kebetulan kan ada juga dari teman-teman Covid Ranger ini yang kebetulan berdinas di rumah sakit ya. Waktu itu Mas Gunawan itu karena melihat permintaan di RSU sudah mulai meningkat. Kemudian waktu itu Mas Gunawan dan Dr. Nizar ngajakin ketemuan. Kita lagi ngobrol-ngobrol lah bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa membuat terkoordinir ya. Lebih terkoordinir. Pertama itu. Kemudian juga membahas tentang database. Jadi kantongnya Covid ini kan di rumah sakit nih sebenarnya. Rumah sakit Puskesmas sebetulnya. Iya, jadi data penyintas itu sebenarnya selain di dinas kesehatan juga ada di rumah sakit. Malah rumah sakit ini kena rata-rata yang bergejala sehingga sangat prospektif. Jadi memang calon donor yang penyintas Covid itu aslinya banyak sekali ya guys. Banyak, sebenarnya di banyak. Di rumah sakit umum dan rumah sakit Islam yang saya bekerja di sana ini karyawan juga banyak yang jadi penyintas ya. Kayaknya ada sekitar 20-40% itu kita. Hanya memang setelah saya data, kebetulan saya sudah mendapatkan data-data penyintas karyawan rumah sakit ya, internal. Setelah disortir ya, ini tidak layak, terkumpulnya itu tidak banyak ya? Tidak banyak, paling hanya sekitar 1/4 atau 1/3-nya saja. Jadi sebagian karena besar jelas perempuan rata-rata mungkin udah pernah melahirkan langsung dicoret. Perempuan, kemudian usia, kemudian riwayat kesehatan itu, sehingga yang lolos itu sebenarnya tidak banyak. Oke deh, jadi saya makasih banget nih sama komunitas ini ya udah nolongin walaupun akhirnya ayah saya nggak sempat. Oke, kemudian kita ingin tahu nih ada pengalaman unik nggak nih dari beliau bertiga ini? Beliau bertiga ini mewakili komunitas ya. Jadi kalau yang kayak Pak Thomas itu ada banyak, yang paling banyak udah sampai berapa kali dok? 7 kali. Mas Eling Wahyu. Iya. Wahyu. Makasih ya. Oke, mungkin yang lain akan menyusul untuk ikut menjadi donor plasma. Oh ya, untuk Wonosobo sendiri kan PMI belum ada ya. Nanti dari Pak Bupati udah janji memberikan ya? Iya, mau pengadaan alat aparesis. Nah, kira-kira kapan tuh? Kira-kira sih harusnya bulan ini kalau sesuai janji. Iya, semoga datang betul ya. Jadi kita nggak urus jauh-jauh ke RSUD Banyumas. Oh ya, kenapa sih ke RSUD Banyumas? Mungkin banyak yang tanya. Ini terkait dengan banyak faktor. Pertama dari segi jarak, Banyumas ini termasuk yang cukup dekat ya dibanding kota yang lain. Kemudian sekarang ada di Banjarnegara, tetapi nanti kita bahas kenapa kita tidak pilih Banjarnegara. Kemudian dari segi pembiayaan, kebetulan khusus untuk RSUD ini kita sudah punya MOU dengan PMI Banyumas, sehingga untuk pengambilan plasma di Banyumas ini pasien tidak dikenakan beban biaya, nanti akan ditanggung oleh rumah sakit. Berbeda halnya kalau pengambilan atau proses pengambilan donor plasma ini dilakukan di PMI lain ya, Banjarnegara, Jogja, Semarang atau Solo misalnya, itu per kantong dikenakan berapa? 2,4 juta rupiah. Jadi rata-rata perlu 2 kantong. 2 kantong berarti uang 4,5 juta rupiah. Itu di luar akomodasi dan sebagainya ya, dari segi pembiayaan. Dan kebetulan kita dari Covid Ranger dan dari rumah sakit ini koordinasi dengan Banyumas sudah bagus banget ya, sehingga ada apa-apa kita lebih mudah untuk melakukan konfirmasi, cross check, berkoordinasi dan sebagainya. Itu akan jauh lebih memudahkan. Nah, kita mau tanya pengalaman tadi ya, belum. Siapa dulu nih? Bupatin ada? Bupatin. Ada menarik dok. Sebenarnya banyak ya.
suka duka asam manisnya. Jadi dari awal itu banyak kisah-kisah yang misalnya keluarganya pasien kesana nggak ngerti, terus udah sampai sana malam-malam udah koordinasi, ya besok jam 6 pagi berangkat. Waktu itu kita masih belum antar sampel, waktu itu masih antar pendonor, calon pendonor untuk ambil sampel. Pagi-pagi saya subuh-subuh udah ditelepon, Dokter Fatin ini gimana, harus kemana, ambil apa, jemputnya di mana, pendonornya bawa apa aja dan sebagainya. Terus udah sampai di sana kita padahal udah kalau kita mau nyariin pendonor itu kan kita japri satu-satu tuh, ini yang golongan darah B siapa aja. Nah terus udah ada, udah siap, udah berangkat sampai sana lagi antri, tiba-tiba ditelepon udah meninggal dok, nggak bisa. Akhirnya pendonornya dibawa pulang lagi, padahal pendonornya kan udah bisa, udah niat sebetulnya dia bisa tetap buat orang yang lain ya. Iya, sebenarnya bisa buat yang lain, tapi kitanya juga nggak enak kan karena situasinya haru. Terus saya juga japri ke si pendonornya, kalau stay di sana gimana, nanti kita carikan rombongan yang jemput. Terus nggak bisa dok, saya sudah terbawa haru, jadi waktu itu gagal karena keluarga pasien yang meninggal. Nelfon saya sambil nangis-nangis, kitanya juga ya udah susah payah cariin calon pendonor, mengusahakan sesegera mungkin karena memang biasanya keluarganya panik kan. Terus pagi-pagi ditelepon meninggal, ya udah akhirnya kembali lagi dengan tangan kosong. Iya, jadi kalau donor plasma itu memang hanya untuk pasien yang berat ya. Iya. Yang berat, dan timingnya pun sebetulnya harus pas. Kalau pas sudah lewat masa yang terjadi badai berat, itu ya kadang nggak tertolong juga ya, walaupun sudah masuk ya. Oke deh, kalau yang lain? Ya, oke. Kalau saya pengalaman yang apa ya, dibilang unik, asik, menarik, tapi juga kasihan. Jadi pertama saya donor itu saya berikan kepada orang Saburan. Saya tidak tahu orangnya, saya belum masuk Covid Ranger waktu donor pertama. Kalau donor kedua, ketiga saya sudah ada di Covid Ranger. Mungkin Bu Cak juga pernah ingat, Bu Cak WA saya, Pak ini ada gini. Bu Cak sudah di grup Covid Ranger belum gitu. Saya ingat Bu Cak, saya belum, saya masih di grup ini gitu. Yang saya pengalaman yang katakanlah yang sampai mungkin saat ini masih terngiang dalam diri saya, yaitu prosesnya. Jadi tapi karena saya dari awal sudah niat, selesai saya sudah tadi sampaikan dokter sanadarnya, kemudian kalau saya sudah dinyatakan negatif 14 hari kemudian saya harus donor. Saya sudah mempelajari itu, saya sudah siap, istri juga sudah oke, maksudnya merestui gitu. Nah, saya cuma membuat status di WA saya, siapa yang membutuhkan donor plasma untuk golongan darah B+, saya siap. Nah ternyata dari teman-teman saya yang mungkin menyimak itu ada keluarganya yang kena, orang Saburan. Terus saya dihubungi, saya nggak kenal sama orang itu sebenarnya, tapi karena lewat teman saya. Nah proses di sini sampai ke Banyumas saya tidak ketemu sama orangnya. Proses pengambilan sampel belum, dulu waktu saya ngambil di sini belum ada sampel dari RSU, dari PMI maupun PKU atau RSI, belum bisa ngambil sampel dan sebagainya, harus di sana. Saya berangkat dari sini 5:30 sore. Itu juga spekulasi karena belum terjadwal seperti ini. Jadi saya sampai sana, anak istri ikut. Sampai sana sampel diambil, nunggu kurang lebih 1,5 jam untuk cross dengan pasien. Ternyata bisa, saya diminta untuk hari berikutnya. Saya bilang sama PMI kalau berikutnya saya Wonosobo dan sebagainya, udah nek memang gitu diambil, tapi malam nggak masalah lah. Saya sambil nunggu ini yang ya mungkin cerita yang asik lah. Saya di mobil buka kasur gitu sama anak istri, tidur di mobil gitu, nunggu persiapannya hampir 1,5 jam. Karena itu ngantri ya? Iya, ya, karena mesinnya yang pakai, donornya juga banyak. Betul. Jadi satu orang itu berapa jam diambil sampelnya? Kalau mesin yang lama itu kurang lebih sekitar 53 menit kalau saya, tapi rata-rata ya? Kalau rata-rata kalau yang ini 1 jam 10 menit, 1 jam 5 menit gitu. Saya 53 menit. Tapi kalau yang mesin baru yang kemarin minggu lalu saya
pakai itu cuma 43 menit saya. Oh, lebih Jadi cepat. dia lebih cepat. Jadi kemarin tuh bisa jadi berapa kantong Pak? 3 kantong. Jadi saya sudah 3 kali 3 berarti 9 kantong saya pengambilan Iya, ya. alhamdulillah. Itu dok. Oke. Kalau Mbak Uca ada pengalaman apa? Ya, pertama yang jelas menjadi koordinator, salah seorang koordinator Covid Ranger ini HP 24 jam ya. Kerangkering terus. Kemudian untuk pengalaman sendiri, saya ada beberapa kejadian yang membuat saya ini, pertama haru, kedua membuat saya menyadari bahwa kita itu hanya bisa usaha dan selebihnya adalah kuasanya Allah. Jadi betul-betul saya sering sekali jadi menyadari bahwa kita itu sebenarnya mau usaha sekeras apapun, pada akhirnya Allah ya yang ngatur ya. Jadi ada kisah gini, zaman awal ini kan untuk pasien proplasma dibutuhkan keaktifan proaktif dari keluarga pasien ya, untuk mondar-mandir ke PMI Banyumas. Nah, ceritanya salah seorang pasien ini kita tidak punya kontaknya. Jadi saya sudah kebingungan, tidak bisa menghubungi keluarganya. Tidak ada satupun keluarga yang bisa dihubungi. Seperti itu. Akhirnya, aduh, ini gimana nih caranya membantu pasien ini supaya bisa mendapatkan plasma tanpa kita melibatkan keluarga. Ini jalan sendiri. Waktu ini belum kayak sekarang ya. Sekarang bisa, sangat memungkinkan. Kalau dulu tidak. Nah, sementara saya lagi memikirkan itu, kemudian ada pasien yang lain yang sudah mendapatkan plasma, ya, sudah mendapatkan plasma, proses di Banyumas, sudah pendonornya sudah proses, sudah selesai, ini plasma tinggal dibawa pulang, ya. Anggaplah pasien B ya, yang pertama tadi pasien A. Nah, ini pasien B sudah mendapatkan plasma, tinggal bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, pasien B ini meninggal. Sudah plasma Udah ready, sedang di perjalanan. Akhirnya nih yang keluarga gimana nih? Ternyata antara pasien A dan pasien B ini golongan darah cocok. Udah, mohon kerelaannya, plasmanya kita sumbangkan ke pasien A. Ya. Saya mengatakan manfaat ya. Iya, ini rezeki. Makanya plasma ini rezeki. Kalau rezekinya bagus, bisa cepat dapat tanpa usaha yang luar biasa. Itu namanya takdir. Iya, rezeki takdir gitu ya. Ada yang sangat kesulitan, apapun prosesnya terhambat. Bahwa pendonor gagal. Kesana dokumen tidak lengkap lah, apalah. Ada yang seperti itu. Nah, itu pengalaman kisah yang juga macluk gitu di hati saya. Ceritanya pasien RSU ya. Ini pasien RSU, pasien A lagi, Nyonya A. Ini butuh plasma dan dia bisa mendapatkan 3 pendonor. 3 pendonor ini kita screening, lolos 3-3-nya. Jadi melimpah nih stoknya, lolos 3-3-nya. Diambillah semua plasmanya. Sementara dia ini hanya butuh 2 kantong. Ini 3 pendonor masing-masing dapat 2 kantong. Jadi dapat 6 kantong ya. Tersisa 4 kantong. Kebetulan dari rumah sakit tetangga ini ada orang pentingnya ya, yang juga membutuhkan plasma. Berdua, ibu dan anak. Ini juga membutuhkan plasma dan golongan darahnya cocok. Sehingga sisa yang tadi kita limpahkan, kita alokasikan untuk beliau ya, yang 2 ini. Ini proses donor malam ya, malam udah nyampe plasmanya, udah dikontribusikan ke 3 orang pasien jadinya ya. Qadarullah pagi secara beruntun yang RSU ya meninggal, yang rumah sakit tetangga ya 1 meninggal, kemudian tidak lama disusul 1 lagi. 3-3-nya. Jadi yang membuat saya ini seolah-olah berasal dari sumber yang sama, saling berbagi. Ternyata memang takdirnya seperti itu. Takdir berbagi, takdir menjemput ajal di waktu yang pada bersamaan.
selalu saya tekankan kepada pasien, kepada teman-teman pendonor, juga keluarga pasien, kita yang penting ikhtiar. Pertama kita ikhtiar, kita usaha, kemudian kita ikhlas berusaha. Apapun hasilnya itu sudah menjadi kebaikan buat kita semua. Usaha kita sudah menjadi amal ibadah kita, pahala di sisinya Allah, di sisi Tuhan. Selanjutnya hasilnya itu Allah yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Iya. Gitu. Namanya itu man proposes, God Ya, disposes. Jadi betul. manusia berusaha, Allah yang menentukan. Oh ya guys, ceritanya menyentuh ya. Kalau saya memang sudah terlibat dalam perawatan COVID 1,5 tahun tuh banyak cerita-cerita yang itu juga. Kalau mau diceritain kayaknya harus 30 seri. jadi drakor deh nanti. Novel bersambung Oh ini. ya. Oh ya guys, ini kita bicara mengenai kegawatan COVID ya. Tahun lalu sama tahun ini tuh beda. Tahun lalu lebih ringan, angka kematian sedikit. Walaupun ada juga waktu bulan November, Desember itu angka kematiannya juga cukup tinggi, Dokter Fatin. Nah, yang tahun ini sebetulnya dari Januari sampai Mei itu lumayan landai, ada tapi tidak banyak. Bulan Juni, Juli angka kematian tinggi sekali, bahkan dalam satu hari bisa sampai 10 pasien meninggal dan itu terjadi setiap hari. Dan ternyata juga ada qadarullah ya, krisis oksigen. Ya. Seperti di Rumah Sakit Sarjito itu dalam waktu sekian jam 0 betul-betul yang oksigen sentral habis, yang tabung besar habis, tabung kecil habis, nggak ada belas. Semua yang operasi-operasi elektif ditiadakan hanya untuk pasien COVID. Di tempat Waktu kita itu pun kejadian. 65 pasien Iya. meninggal waktu yang di Sarjito, yang di tempat kita juga di Rumah Sakit Islam juga Rumah Sakit PKU Iya, mengalami ada hal yang sama, krisis. dan itu adalah gara-gara varian Delta. Jadi varian Delta ini lebih mudah menular. Mau bilang angka kegawatannya lebih katanya menyebabkan kematian lebih sedikit, tetapi secara nominal angka kematian kita banyak banget bulan Juni Juli ini. Jadi tetap usaha yang pertama masker di mana-mana. Mau Anda dimanapun pokoknya pakai masker, dan sekarang sudah harus 2 ya. Sudah harus 2. Dan yang kedua, vaksin. Kalau ada undangan vaksin Anda jangan melarikan diri guys. Jadi harus divaksin. Karena tujuannya apa sih sebetulnya vaksin? Kenapa orang pada takut yang bayi-bayi aja divaksin ya? Ibu-ibu nggak takut tuh nganterin bayinya divaksin ini kok. Yang ibunya sendiri malah takut. Jadi sekarang itu banyak sekali hoax-hoax kesehatan yang negatif ya. Jadi kontraproduktif lah. Jadi mereka menghasut supaya tidak. Tolong Anda menjadi orang yang cerdas. Jangan sampai menjadi korban dulu, baru menyatakan, oh iya ternyata COVID itu betul dan bisa berat. Kalau belum keluarga sendiri yang sakit, masa harus percaya orang lain yang sakit? Kita harusnya udah percaya, jangan sampai keluarga kita sendiri jadi korban. Yang saya sudah merasakan seperti itu gitu. Dan vaksin itu sangat membantu supaya terbentuk herd immunity. Jadi akan banyak orang yang kebal. Kalau dibiarkan seperti ini nih, memang ini terjadi hukum alam nih. Jadi seperti alam menyeleksi orang-orang yang dengan komorbid berat itu akan disingkirkan dari alam, bisa sampai seperti itu. Sedangkan kalau divaksin itu kita menekan itu, jadi ada imunitas yang tumbuh walaupun tidak tinggi-tinggi banget, tapi bisa untuk mencegah kematian yang berat. Nah, itu tadi ada syarat juga yang untuk plasma, berat badannya nggak boleh kurang dari 55 ya. Nggak boleh kurang dari 55. Dokter Fatin kalau ini nggak lolos juga nih, tapi beliau belum pernah sakit, alhamdulillah, belum jadi penyintas ya. Iya, Jangan. Mbak Uca? Oh, saya sudah jelas, tapi saya bukan penyintas. Oh, iya. Alhamdulillah, semoga tidak pernah jadi penyintas. Iya. Udah divaksin ya, alhamdulillah. Udah divaksin. Yang ini nih, ada saran buat masyarakat nih, atau Mas dulu ya? Ya. Kalau saran saya kepada masyarakat Wonosobo, nanti video yang ini aja dok, Yes, yang saya ambil di sana. Oh ya, nanti aku cut ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Dokter Fatin mau kasih, oh ya, ini masih ada butuh apa sih? Perlu donasi lagi atau gimana itu? Untuk Iya. COVID Ranger. Saya mewakili COVID Ranger membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun yang mau menjadi relawan atau yang mau memberikan donasi bentuk apapun, dari mulai tenaga, biaya, logistik, transport, dukungan, bahkan hanya sekedar men-share linknya COVID Ranger aja itu sangat-sangat bantuan yang berarti untuk kita, karena kita sangat membutuhkan banyak sekali pendonor. Terbukti dari kemarin ya, ada bulan Juli ada 130 permintaan plasma yang masuk ke COVID Ranger, bahkan stok
pendonor kami kurang. karena yang lolos kriteria itu ya hanya sepersekiannya kayak gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk teman-teman yang penyintas yang berstatus LC atau lulusan COVID. S1. Ya, jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu, bisa datang ke markas kami di Rumah Dinas Sekda dan juga bisa hubungi hotline kami. Ini hotline-nya nomornya 0812 2445 8750. 0812 2445 8750. Nanti mungkin nomornya bisa ditambahkan. Itu kalau nyari di internet gimana, Dok? Kalau nyari di internet bisa buka Instagram kita @covidrangers_wonosobo. Bisa juga buka website kita di bit.ly/Covid Ranger Wonosobo. Tuh, insya Allah nanti bisa ketemu dengan linknya, kita bisa masuk ke WA grup kita dan juga bisa mendaftar menjadi pendonor plasma konvalesen. Kalau misalnya jadi pendonor itu jarak antara donor plasma satu kedua berapa minggu, Dok? Jaraknya kalau misalnya donor dengan metode aferesis itu bisa 14 hari atau 2 minggu. Tapi kalau dengan metode konvensional itu 3 bulan ya? 3 bulan, karena pengambilannya seperti donor darah biasa. Dan itu sampai kapan Gitu. itu? Setiap 2 minggu? Iya, setiap 2 minggu sampai kadar titernya Tidak memenuhi tidak ya? memenuhi syarat. Iya. Gitu. Jadi memang kadar antibodi itu akan makin lama makin turun ya. Tapi kalau misalnya awalnya tinggi, jadi akan lama sampai cut off point yang dibutuhkan itu bisa sampai setiap 2 minggu selama 3 bulan sampai 5 bulan, mungkin seperti itu ya, Dok ya. Jadi dibutuhkan orang-orang relawan kemanusiaan seperti Pak Thomas, Mas Eling udah 7 kali, mungkin yang lain nanti semoga bisa menyusul ya. Ada tambahan lagi nggak, Dok? Pak Uca ada? Ya, untuk pengadaan plasma ini, donor plasma ini kan membutuhkan proses, kemudian banyak unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga saran saya buat pasien dan keluarganya yang memang membutuhkan tambahan donor plasma konvalesen ini, jangan ragu-ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mencari informasi dari sumber yang benar. Bisa ke Covid Ranger, bisa ke koordinator rumah sakit masing-masing. Untuk apa? Agar proses yang dijalani ini bisa lebih mudah, agar pasien dan keluarganya bisa memahami alur dengan benar, dengan tepat dan cepat, sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga, waktu, dan materi yang terbuang secara percuma. Oke, kita semua berharap semoga pandemik segera berakhir dari muka bumi, ekonomi makin bangkit lagi, semua orang happy, sehat, jangan sakit-sakit lagi. Nah, kalau misalnya seandainya nih, kita nggak tahu kapan pandemik selesai, apakah nanti kalau COVID selesai, COVID Ranger akan selesai juga atau akan dilanjutkan, mungkin tetap donornya itu untuk yang donor biasa ya? Iya, ya kita harapannya sih permintaannya segera turun. Sehingga ya mungkin kalau Covid Ranger kebutuhan plasmanya mungkin sudah banyak terpenuhi, kita akan aksi kemanusiaan yang lain. Aksi kemanusiaan, mungkin jadi Blood Ranger aja ya? Ya, mungkin jadi Blood Ranger. Gitu. Oke, nampaknya pembicaraan di siang ini udah cukup guys, dan kita tetap stay safe, stay healthy, and stay happy. Oke, kita terakhir penutup ya lagi. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat, salam kemanusiaan, ayo donor. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya menghimbau kepada semua warga Wonosobo, saya juga warga Wonosobo yang sudah terpapar COVID-19. Saya ini donor plasma yang ketiga. Saya berharap pada saudara-saudara, teman-teman warga Wonosobo yang pernah terpapar COVID-19 untuk bisa mendonorkan plasma Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang masih kondisi terpapar COVID-19 yang berada di rumah sakit yang ada di Wonosobo.